Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini Antum akan mempelajari tentang kegiatan konsumsi, harga, dan pasar. Sebelum kita belajar, silahkan Antum mempersiapkan buku pelajaran dan membersihkan lingkungan sekitar Antum. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa, mulai. Kita masuk ke pengertian konsumsi. Apa yang dimaksud dengan konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut dengan konsumen. Kita masuk ke faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama yaitu faktor ekonomi, yang kedua faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi mencangkup tingkat pendapatan seseorang, harga barang atau jasa, harga ketersediaan barang dan jasa. Lanjut ke faktor non-ekonomi, meliputi jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, tempat tinggal, dan lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Ada 3 ciri benda konsumsi. Yang pertama, benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi. Benda ekonomi adalah benda yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Kemudian yang kedua, benda yang dikonsumsi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, nasi dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Lanjut, yang ketiga yaitu benda yang dikonsumsi memiliki nilai atau manfaat yang akan habis secara perlahan ataupun langsung. Benda konsumsi dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, benda konsumsi yang habis dalam sekali pakai, contohnya makanan, minuman, dan obat-obatan. Kemudian yang kedua, benda konsumsi yang pemakaiannya berulang-ulang atau dalam waktu relatif lama, contohnya baju, sepatu, tas, dan lain-lain. Kita masuk ke harga. Pengertian harga. Harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan bentuk uang. Adapun fungsi harga itu sebagai alat pengukur atau pembeda suatu barang. Adapun macam harga antara lain harga subjektif, yaitu harga perkiraan suatu barang atau jasa yang hendak diperjualbelikan. Yang kedua yaitu harga objektif atau harga pasar, yaitu harga yang telah dipersetujui antara penjual dan pembeli. Kita lanjut ke pasar. Dalam arti sempit, pasar adalah tempat dilakukannya kegiatan jual beli berbagai macam barang dan jasa untuk keperluan sehari-hari. Dalam arti luas, pasar adalah proses berlangsungnya transaksi permintaan dan penawaran atas barang atau jasa. Kita masuk ke fungsi pasar. Ada 3 fungsi pasar. Yang pertama yaitu distribusi, yang kedua pembentuk harga, yang ketiga promosi. Fungsi distribusi berfungsi untuk memperlancar proses penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Fungsi yang kedua yaitu pembentuk harga. Di sini pasar berfungsi sebagai membentuk kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Lanjut yang ketiga, fungsi pasar yaitu promosi, yaitu tempat memperkenalkan
dan menginformasikan suatu barang dan jasa. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.